Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Unsur pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah Kota Dumai, para kepala dinas, kepala bagian, kepala kantor, Bapak Camat, yang mulia Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai dan seluruh unsur pengurus, Ketua Ikatan Mubaligh Kota Dumai, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini adalah malam 17 Ramadan. Secara umum kita di Indonesia memegang paham bahwa malam nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Walaupun ada yang berbeda pendapat tentang penetapan tanggal turunnya Al-Quran ini. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Quran bukan hanya sekedar warisan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, tetapi pada sisi yang lain Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar milik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya ingin meluruskan makna pemahaman tentang mukjizat, karena belakangan ini terjadi kerancuan tentang pemahaman arti kata mukjizat. Belakangan ini orang asal aneh-aneh mukjizat, asal ada yang aneh-aneh mukjizat. Beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara, sebelum kejadian jatuhnya pesawat Hercules, pernah terjadi juga jatuhnya pesawat Mandala Air berjarak hanya 2 km dari jatuhnya pesawat Hercules kemarin. Jatuhnya pesawat itu menewaskan pertama Gubernur aktif Tengku Rizal Nurdin, mantan Gubernur Raja Inal Siregar, dan seorang ulama besar Sumatera Utara, guru saya, pimpinan Wasliyah Sumatera Utara, Haji Abdul Halim Harahap, anggota DPD RI. Dan saya terkesan sekali dengan peristiwa itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, 3 hari sebelum pesawat yang beliau tumpangi jatuh, beliau mengisi maulid di kampung saya. Dan rupanya ulama-ulama ini kalau mau meninggal ada tanda-tanda yang dia tinggalkan. Malam itu beliau naik ke mimbar, sebelum ceramah beliau menyampaikan, Bapak Ibu, biasanya para mubaligh di mana-mana kalau ceramah dihidangkan 2 minuman, kata beliau waktu itu, teh manis dengan air putih. Malam hari ini saya minta lain dari yang lain, kata almarhum, tolong sediakan buat saya kopi dan jus jeruk. Perkara cari kopi tak payah Pak, banyak di rumah orang simpan kopi, dapat jus jeruk, keliling panitia mencari, dapat, antarkan ke mimbar. Rupanya itu kenangan yang terakhir dari beliau. Senin pesawatnya jatuh, kopi jus jeruk itu menjadi kenangan di kampung kami. Maka nanti waktu berbuka saya udah aku aja lah, tahu siapa lah kopi jus jeruk. Nah sayang juga orang rumah masih muda di rumah, ngeri-ngeri sedap juga awak. Tewas, tapi ada 18 orang penumpang yang selamat yang duduk di ekor pesawat.
Seluruh yang duduk di kursi VIP tewas, termasuk gubernur, mantan gubernur Ustadz Halim. Tapi 18 yang duduk di ekor pesawat selamat. Ternyata Israel mencabut nyawa tidak lihat kelas. Mestinya kalau lihat kelas harusnya yang selamat yang di VIP, tapi yang di ekor-ekor pesawat yang selamat. Lantas media-media di Medan waktu itu mengeluarkan berita keesokan harinya, 18 penumpang pesawat Mandala mendapat mukjizat selamat dalam kecelakaan maut Mandala. Saya kira ini berita menyesatkan. Orang sekarang asal aneh-aneh sikit mukjizat. Nanti asal ada mobil kecelakaan, wah remek mobil tadi. Kalau lihat kondisi mobil sepertinya supir nggak mungkin selamat. Dashboardnya itu lengket dengan tempat duduknya. Apa kata orang? Ini pasti mati supirnya. Ini udah jelas mati nih, nggak ada cerita, pasti mati. Mati kepala otak, wah itu mati. Kenapa? Itu orangnya duduk di situ. Didatangi, wah supir mobil ini, iya. Wah kok bisa selamat? Ya tanya Israel lah, mana tahu saya, kata wah itu juga. Bapak Ibu jemaah, lantas dibilang orang ini dapat mukjizat. Orang biasa tahu-tahu bisa ngobati orang, katanya dapat mukjizat. Di nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat, katanya mukjizat. Asal aneh-aneh mukjizat. Dan yang lebih luar biasa, Dewi Persik pulang umroh, diwawancarai di Bandara Cengkareng. Bagaimana kesan-kesan Mbak Dewi selama umroh kemarin? Luar biasa. Saya saksikan keajaiban Masjid Nabawi, Masjidil Haram, saya lihat bagaimana Ka'bah. Saya merasa dapat mukjizat di tanah suci. Dewi Persik dapat mukjizat. Sepertinya kok jadi terlalu murah mukjizat ini. Apa mukjizat itu, Ustaz? Kejadian luar biasa yang Allah berikan hanya kepada para rasul-rasulnya, untuk melemahkan usaha orang-orang kafir dalam rangka menghalangi perjuangan Rasul tersebut menegakkan kalimat Allah. Artinya mukjizat tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada para Rasul, dan sesudah Muhammad wafat dipastikan tidak ada lagi mukjizat. Dan mukjizat ini ada kauniyah, ada akliyah. Ada yang bisa disaksikan langsung dengan mata kepala, dan ada yang hanya bisa dipahami dengan akal. Contoh, dulu Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Ketika dicampakkan masuk ke dalam kobaran api, Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ibrahim tenang dalam api. Tak berapa lama api padam, arang bekas kayu yang terbakar itu bergerak-gerak, Ibrahim berdiri dengan selamat. Dan itu disaksikan oleh mata kepala manusia. Dan saya minta tolong Bapak Ibu, siapapun yang hafal ayat ini jangan dicoba-coba di rumah. Jadi tesnya pula dihidupkan yang kompor gas, kuliah naru kuni bardan wasalaman ala leman. Duduk pula wak leman di atas kompor, insya Allah gosong wak leman. Tapi ayatnya sama, Ustaz, ayatnya sama, cuman waktu Ibrahim yang memerintahkannya Allah. Kalau Waleman yang merintahkan api dingin, nggak ada jaminan itu. Daud digenggamnya besi-besi itu lunak. Isa menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Dan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata mukjizat itu Allah turunkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat waktu itu. Zaman Musa, orang gila-gila sihir pada masa itu. Maka mukjizat Nabi Musa juga mengimbangi sihir-sihir mereka. Tongkat dilempar jadi ular. Zaman Isa, waktu itu lagi hebat-hebatnya ilmu ketabiban dan ilmu kedokteran. Maka Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan lepra, menghidupkan orang mati. Zaman Muhammad lagi banyak-banyaknya ahli-ahli pujangga, ahli-ahli syair. Maka diturunkanlah waktu itu mukjizat dalam bentuk Al-Quran yang diakui nilai sastranya tertinggi di dunia. Tidak pernah ada yang bisa menandinginya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Al-Quran itu mukjizat, Ustaz, mukjizat. Saya punya Quran di rumah, Ustaz, betul. Yang Bapak Ibu simpan itu mukjizat terbesar milik Nabi Muhammad. Bisa dibuktikan Quran itu mukjizat, Ustaz? Bisa. Hari ini coba kita buktikan bahwa Quran itu betul-betul mukjizat. Apa saja, Ustaz? Satu,
Ayat Allah itu dua, ada ayat tersurat, ada ayat tersirat. Ayat tersurat itulah yang disebut oleh Bapak Wali Kota tadi, 6.666 ayat satu versi. Menurut versi yang lain 6.236 ayat. Pokoknya 6.000 lebih. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat tersurat yang 6.000 lebih itu tidak pernah bertentangan dengan ayat tersirat. Apa yang diceritakan di Quran selalu sesuai dengan kejadian di alam. Contoh, di Quran ada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Ayat ini turun zaman Nabi Muhammad. Kejadian miniaturnya Allah tunjukkan 26 Desember 2004. Apa itu Ustaz? Tsunami Aceh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras. Ingat, sebelum tsunami apa yang terjadi? Gempa. Saya tinggal di Langkat. Waktu itu Bapak Ibu kejadian sekitar jam 8 pagi. Saya lagi nemani anak saya nonton SpongeBob, kartun pagi itu. Tahu-tahu orang di kampung saya heboh, gempa, gempa, gempa. Ada orang Jawa, lindu, 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 keluar semua. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, seumur-umur saya rasa gempa paling dahsyat waktu mau tsunami itu. Lama, panjang, goncangannya keras, sampai saya berpikir apa mau kiamat dalam hati saya. Ini kata Nabi kiamat Jumat, ini kan Minggu dalam hatiku juga. Dan saking paniknya Bapak Ibu, di masjid kampung saya ada wa-wa azan, padahal tidak ada literatur kalau gempa azan, yang ada hujan lebat, angin kencang. Datang waktu dibantinya azan, masuk satu lagi wa-wa azan juga lah, ngapailah sampai dua orang ini azan. Udah siap tengok-tengokan wak nih dua-dua. Kita kok kayak festival azan wak, kau aja latah ikut-ikut atau waktu juga. Di sebelah rumah saya ada ibu-ibu mandi, dengar suara orang menjerit gempa, 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 ditengoknya bak begoncang, lari ibu tuh keluar. Alhamdulillah tersambarnya handuk, sambil larilah dia pakai handuk, dan alhamdulillah selamat dia sampai keluar sudah pakai handuk. Yang jadi masalah jongkok di depan Ustadz, ini pula masalah. Dalam hatiku belum hilang musibah satu, dah datang musibah satu lagi. Padahal gempa itu baru miniatur kiamat. Saya belum bayangkan, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kiamat yang sebenarnya. Kiamat kecil seperti itu aja orang sudah panik gak karu-karuan. Bagaimana nanti kiamat sebenarnya? Itulah yang digambarkan Allah, gunung akan tercabut terbang dari tempatnya seperti kapas ditiup angin. Anak-anak rambutnya akan berubah menjadi putih. Ibu-ibu hamil berguguran anaknya. Kilat menyambar di mana-mana. Bumi terbelah di sana sini. Saat itu suami berlari meninggalkan istri, orang tua lari meninggalkan anaknya. Begitulah dahsyatnya kejadian kiamat lah. Tsunami aja, gempa seperti itu aja orang udah panik gak karu-karuan. Sudah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan. 20 menit berhenti gempa, main ayat kedua. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Tiba-tiba laut muntah dengan kandungan yang ada di dalamnya. Air berwarna hitam setinggi 6 meter menerjang kota Banda Aceh. Akhirnya 300-an ribu nyawa melayang dan menjadi tragedi paling memilukan dalam sejarah Indonesia. Saya waktu ceramah di Langsa, ada orang tanya sama saya, Ustaz tahu kenapa tsunami datang di Aceh? Hanya Allah yang mengetahuinya. Bukan cuma Allah Ustaz, aku pun tahu. Hebat juga wah dalam hati saya. Jadi menurut Bapak kenapa tsunami datang di Aceh? Yang pertama, Aceh serambi Mekah, tapi ganja paling banyak keluar dari Aceh. Kalau maksiat sudah merajalela, negeri itu akan diancam bala. Kedua, berapa tahun Islam sama Islam saling bunuh di Aceh. Ketika silaturahim putus, Allah marah. Dan yang ketiga, orang Aceh kualat sama orang Jawa. Di sini tersentak saya. Oh gitu bang, saya bilang. Datang orang Jawa buka lahan, buka hutan jadi kebun sawit. Udah berhasil diusiri orang Jawa. Makanya orang Jawa ngamuk di Aceh karena tsunami itu adiknya Sunarman, Sunarti, Sunarto, Sunardi dan lain-lain sebagainya.
Dalam hatiku ada aja pun dalam hati saya juga, tapi pikir-pikir ada betulnya juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat tersurat dengan ayat tersirat tidak pernah bertentangan. Nanti silakan buka Al-Mu'minun ayat 12. Di situ Allah menceritakan bagaimana proses terbentuknya calon janin dalam perut ibunya. Mulai dari setetes air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh bernama rahim. Kemudian berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging 40 hari. 40 hari kemudian keluar tulang belulang. 40 hari kemudian dibungkus lagi dengan daging. Kemudian barulah dia berubah menjadi makhluk yang berbentuk lain, barulah dia ditiupkan ruh bergerak. 40 hari menurut tafsir para ahli tafsir pada waktu itu. Dan Bapak Ibu, ayat ini turun, alat USG belum ada. Ketika hari ini dokter-dokter kandungan punya alat USG, tidak ada satu dokter kandungan pun yang membantah bahwa ayat ini benar, bahwa ternyata perkembangan janin persis seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Setetes air mani berubah jadi segumpal darah, keluar, kemudian berubah menjadi segumpal daging, keluar tulang dibungkus daging. 40. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu nanti boleh buka Al-Furqan ayat 53. Apa kata Allah di situ? Allah lah yang telah menghamparkan lautan dengan dua sisi air di dalamnya. Ada separuh airnya yang ada separuh airnya yang asin dan separuh airnya yang tawar. Al-Furqan 53. Dan ini ayat belum lama dibuktikan. Baru hanya sekitar beberapa tahun yang lalu saja di lautan Cordoba, Italia, ternyata ditemukan memang ada lautan sebelah airnya tawar, sebelah airnya asin. Yang di air tawar ikan-ikan sungai, yang di air asin ikan-ikan laut, dan keduanya tidak mau masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Allah menjadikan hijab di antara keduanya. Al-Furqan 53. Dan Ramadan yang lalu on the spot Trans 7 memberitakan ternyata di Kalimantan juga ditemukan ada lautan kita yang seperti itu. Hanya saja yang di Kalimantan berbeda dengan yang di Cordoba. Kalau yang di Kalimantan separuh yang atas asin, separuh yang bawah tawar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Yunus 92, apa kata Allah? Kami abadikan jasad Fir'aun sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Farao disebut dalam ayat itu. Ayat ini turun zaman Nabi Muhammad. Tapi Bapak Ibu, itu kan Fir'aun tenggelam zaman Musa itu. Waktu dia mengejar-ngejar Nabi Musa, Musa belah laut dengan tongkatnya, Musa masuk, Fir'aun ikut-ikut masuk sama pasukannya. Ayo bro, masuk bro, masuklah dia sama bro-bronya semua. Musa menyeberang, laut bersatu kembali, tenggelam Fir'aun dan pengikutnya. Tahu-tahu zaman Muhammad dikatakan kami abadikan jasad Fir'aun. Sampai Muhammad wafat tidak ada ditemukan jasad Fir'aun. Tapi tahun 1896 seorang ahli purbakala bernama Loret menemukan ada satu sosok mayat terdampar di sebuah lembah bernama Luxor di Mesir, lengkap dengan pakaian kerajaannya. Diangkatlah mayat itu, diteliti oleh ahli-ahli purbakala, semuanya sepakat mengatakan inilah Fir'aun yang tenggelam mengejar-ngejar Musa itu. Sampai sekarang mayat Fir'aun itu masih ada dan disimpan di salah satu piramid yang ada di Mesir. Sekali-sekali kita minta tolong sama Pak Wali charterkan bus, kita berangkat ke sana. Halmahera. Nggak ada rute ke sana Ustaz. Nah, kalau nggak ada rute ke sana, buka di Google aja, minta ditampilkan gambar Fir'aun yang disimpan di piramid yang ada di Mesir. Maka orang kalau umroh melalui Mesir, salah satu yang dikunjungi adalah jasad Fir'aun ini. Jangan ragukan kebenaran Al-Quran. Satu, itu mukjizat Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, apa bukti Quran itu mukjizat Ustaz? Quran itu turun dengan bahasa Arab, turun di Arab, ayatnya 6.000 lebih, tapi bisa dihafal oleh orang yang bukan orang Arab. Orang Aceh ada hafal Quran 30 juz, orang Mendiling hafal Quran 30 juz, orang Melayu ada hafal Quran 30 juz, orang Jawa ada hafal Quran 30 juz. Hari ini di TV Bapak Ibu jemaah ada lomba hafalan Al-Quran anak-anak.
kagum kita, anak sekecil itu tiap ayat dibaca disambung, asal dibaca disambung sama anak-anak itu. Terlepas makhraj tajwidnya di sana sini masih kurang. Awak yang tua aja masih berselema, kadang maklum aja. Tahun yang lalu pemenangnya rupanya peringkat 12 dunia, 6 tahun hafal Quran 30 juz. Imam Syafi'i umur 5 tahun hafal Quran 30 juz. Awak jenggot dan 3 warna, tak usahkan 30 juz 30 aja tak lewat-lewat. Saya jumpa kawan, dia bilang sama saya alhamdulillah Ustaz sekarang hafal saya 20 juz. Saya salam, saya peluk cipika cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, luar biasa. Seumur kita kan payah menghafal, kok bisa dapat 20 juz? Apa susahnya Ustaz? Juz terong Belanda, juz jeruk, juz wortel, juz mangga, juz kueni, disebutkannya dapat dia 20 juz. Dalam hatiku kepala otak kau lah, kalau itu nggak usah tahu, anakku pun hafal. Aku bilang cari masalah aja kawan. Jadi kalau anak umur 6 tahun hafal 30 juz 6.000 ayat lebih bisa disimpannya di kepala, apa masih ragu kita Quran itu mukjizat? Tahun yang lalu waktu anak pemenang itu tampil, setiap ayat dites dia bisa sambung, tes dia sambung, saya nangis bu, netes air mata saya. Kata tetangga saya ngomong, ya iyalah namanya masih anak-anak, memori masih bersih, gampang lah. Kita memori kan udah penuh, kata dia juga. Oh cari masalah wah dalam hatiku juga. Oh karena memorinya masih kosong ya kak? Iya. Kakak punya anak kecil kan? Punya. Bikinlah kayak gitu kalau bisa. Belum kepala otak kau belum dalam hati awak juga. Itu pilihan Allah. Anak ustadz aja belum tentu bisa kayak gitu. Itu ayahnya tukang jahit. Ustadz ada apa? Kok bisa orang menghafal ayat Quran sampai 6.000 lebih? Karena Allah punya janji. Apa janji Allah di Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Quran, aku yang memelihara menjaga Al-Quran itu. Rupanya itulah skenario Allah menjaga Al-Quran. Seandainya semua kitab Quran ini musnah dibakar, pabrik Quran terbesar di Madinah dibombardir orang, habis tidak ada lagi Quran. Jangan orang kafir berpikir Quran itu hilang. Tidak, Quran masih disimpan Allah di dada penghafal Al-Quran. Makanya anak-anak yang hafal Al-Quran disebut hafiz, penjaga, pemelihara. Kalau ada orang tua anaknya hafal Quran 30 juz, berarti dia punya anak tentara Allah, penjaga Al-Quran, penjaga Quran di muka bumi ini. Tidak ada balasan yang lebih pantas buat orang tua yang anaknya hafal Al-Quran, kecuali di padang mahsyar Allah langsung meletakkan mahkota indah di kepala orang tuanya itu. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu bukti Quran itu mukjizat, bisa disimpan di kepala manusia. Awak kadang baca inna a'toina tak dapat ujungnya. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna mertuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah. Dan yang ketiga, sudah berapa banyak orang kafir masuk Islam karena kebenaran Al-Quran. Yahya Waloni, pendeta besar, rektor Universitas Kristen Papua, masuk Islam gara-gara Al-Quran. Irene Handono, seorang biarawati terkenal, gelarnya doktor ilmu Kristen, teologi Kristennya S3, masuk Islam karena Al-Quran. Samsul Arifin Nababan juga sekarang menjadi seorang dai besar, awalnya seorang pendeta besar. Sayang, banyak orang kafir hari ini menemukan kebenaran Islam dalam Al-Quran, malah orang Islamnya yang jauh dari Al-Quran. Kita kadang-kadang punya Quran jadi hiasan di lemari, buat pajangan, tanda buat tamu. Kalau ada tamu datang, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, harus sembarangan aja. Ya kalau Islam ada Qurannya kok, buat tanda. Sekali Quran dipakai, istri melahirkan, ambil Quran, taruh di atas kepala bayi untuk jimat, karena bayi darahnya manis biar nggak diganggu setan. Itu menghina Quran namanya, melecehkan Quran. Suami meninggal, ambil Quran, taruh di atas kepala mayat, anak ngobrol, suami istri nangis, nggak ada yang baca Quran. Quran suruh jaga mayat, mayat merajuk, duduk baca sendiri dia di situ. Yang takjiah lompat pulang semua.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Quran nggak akan terasa mukjizat kalau dia tidak kita baca, tidak kita pelajari, tidak kita amalkan isi kandungannya. Dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini orang anak les komputer, les bahasa Inggris 60.000, 100.000, cepek limpul, les untuk bimbingan belajar masuk perguruan tinggi 3,5 juta dibayar orang. Tapi untuk guru ngaji 10.000 aja pun kadang payah. Uang ngaji mak, siapa yang nyuruh? Guru ngajinya mak, bilang sama guru ngaji kau tak beres. 3 tahun kau ngaji, tahu kau AIU babi bu, AIU babi bu. Paling banter ngaji kok kayak ngaji orang Cina. Cuma aja ngaji orang Cina mak, ada tehaya, ada tehaya. Padahal anak pandai komputer, anak pandai bahasa Inggris belum tentu bisa nolong orang tua di kubur. Jago anak ibu bahasa Inggris, bangga ibu, suruhlah anggarkanlah bahasa Inggris tuh. Ninggal ibu masuk ke kubur, datang dia ziarah, what's your name mom? Mama, how are you mom? How are you? Mamanya nyaut, you how sama dari dalam. Malaikat menyiksa orang tua di kubur, tahu-tahu anak baca Al-Quran, berhenti malaikat menyiksa orang tua itu. Kenapa? Malu malaikat menyiksa orang tua yang anaknya lagi membaca Al-Quran. Kalau bisa anak kita jago bahasa Inggris, juga seorang qori, jago bahasa Inggris, juga hafiz Al-Quran. Macam di Yaman ada seorang dokter ahli kandungan, hafal Quran 30 juz. Subhanallah, kenapa tidak? Ayo, Quran sudah banyak membimbing kita. Itu makanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Semulia-mulia sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar Quran mulia, yang mengajarkan juga mulia. Guru ngaji dengan yang belajar ngaji itu sama mulianya. Itulah makanya Pemko Dumai memberi perhatian yang lebih kepada guru-guru TPQ. Hari ini sudah diwujudkan dalam bentuk bantuan dan itu rutin. Alhamdulillah. Ini wujud kepedulian. Di saat hari ini orang banyak mandang sebelah mata guru ngaji. Kita di sini mubaligh dihormati, guru ngaji dihormati, bilal mayat dihormati. Dan alhamdulillah prestasi-prestasi tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kalau memang Quran membumi di Pemko Dumai ini, ditambah lagi kepedulian pimpinannya kepada agama, barokah pasti Allah turunkan ke kota Dumai ini. Amin ya rabbal alamin. Karena hidup ini yang mau kita cari barokah. Banyak daerah lain kota orang lebih besar, tapi belum tentu indeks pendapatan masyarakatnya lebih tinggi dari Dumai. Kenapa? Karena ada berkah. Quran menyuruh yang dicari itu berkah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Mekah itu negerinya tandus, tapi bapak ibu rakyatnya kaya. Mekah kalau sama Indonesia jauh lah. Indonesia kan luar biasa suburnya, hijau, ranum, jamrud, katulistiwa, tongkat dilempar jadi tanaman. Di Mekah tanaman dilempar jadi tongkat. Di sana satu kali musim haji bapak ibu jamaah, rata-rata mereka pedagang. Omset keuntungan dagang dalam sekali musim haji cukup untuk hidup mereka 3 tahun. Bapak ibu-ibu, kenapa bisa Ustaz? Coba bayangkan derasnya uang masuk ke Mekah. Jamaah haji Indonesia 180.000. Itu Indonesia aja. Ongkos bikin kayak tahun semalam 33 juta. 33 juta kali 180.000. Pejet kalkulator sama dengan 5,94 triliun. Itu baru uang jamaah Indonesia. Ustaz kok cepat kali ngitungnya. Jadi sebelum naik aku hitung dulu di meja tadi. Jangan bapak ibu pikir jago kali awak matematik, enggak. Dan bapak ibu seluruh dunia jamaah haji itu tiap musim 4 juta orang. Bikinlah 500.000 potong orang Arab Saudi, 3,5 juta. 3,5 juta kali rata-rata 25 juta saja. Pejet sama dengan jebol kalkulator kita, nggak cukup nolnya. Sekarang orang ke tanah suci bukan cuma untuk haji, umroh. Tiap bulan nggak kurang 4 juta manusia.
Kalau rata-rata ongkos 20 juta 20 juta kali 4 juta, apa enggak 80 triliun tiap bulan uang masuk ke sana. Maka Masjidil Haram 10 hektar dipugar menjadi 26 hektar. 500 meter radius sekitar Masjidil Haram tidak ada lagi hotel biasa, harus standar bintang 5. Kenapa? Bingung orang Mekah naruhkan uangnya sudah. Kenapa Ustaz? Barokah. Kenapa berkah? Mereka besarkan Quran. Kenapa barokah? Bapak Ibu jemaah, coba perhatikan supir-supir taksi, supir bus di sana. Di dashboard mobilnya sajadah. Kalau azan berkumandang, berhenti supir itu, masuk ke masjid, sholat. Nggak dapat di dalam, sholat di jalan. Kita kadang-kadang udah dipanggil dari masjid. Hayya 'alas shalah. Masih bertahan aja di depan sinetron kisah cinta di Taj Mahal. Bapak Ibu jemaah, macam mana mau barokah? Orang di sana betul-betul mentauhidkan Allah. Kita hari ini banyak yang melanggar prinsip-prinsip ketauhidan. Sholat iya kana budu wa iya kana stain. Hanya padamu aku nyembah, hanya padamu aku minta tolong. Tapi nyatanya ada yang minta tolong sama dukun, ada yang minta tolong sama pawang, ada yang minta tolong sama gunung, pohon, jin, termasuk batu cincin. Salah orang pakai batu cincin Ustaz. Yang ceramah pun pakai. Sepanjang memang niatnya untuk mempercantik, memperhias diri, tidak ada masalah. Nabi juga pakai cincin. Tapi kalau ada pemikiran kalau pakai cincin ini murah rezeki, pakai cincin ini disayang Pak Wali, nah, itu udah mulai syirik. Di tempat saya saking gila cincin orang batu sekarang Pak, ada orang meninggal itu kan sering kuburannya dikasih batu putih begini. Meninggal emaknya setahun, dibelinya batu putih 200 biji, diundangnya orang sekampung, suruh baca kulhu satu persatu, mau disebar di kuburan. Siap kenduri pulang kasih bontot, pulang orang semua, dihitung batu tinggal 170, hilang 300 batunya. Kok bisa hilang Ustaz? Rupanya waktu orang tuh baca kulhu asal disenter tembus kantong ini, asal senter tembus kantong, tinggal 170 batu tadi. Kalau orang sudah lari dari prinsip ketauhidan, orang sudah lari dari nilai-nilai Al-Quran, orang sudah tidak peduli lagi memenuhi panggilan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, barokah Allah cabut dari satu negeri. Kita mau Dumai ini berkah. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tugas kita hari ini, ayo bumikan kembali Al-Quran di kota Dumai ini. Kita semua punya tanggung jawab untuk mendekatkan, mengakrabkan anak-anak kita kepada Al-Quran yang hari ini sudah mulai jauh. Saya pernah bilang, Bapak Ibu jemaah, dulu setiap jam 6 sore anak-anak orang Islam yang laki-laki sarungnya diselempangkan seperti kabayan begini, macam orang ronda. Udah, di pecinya mereng gini, di dadanya Quran. Yang perempuan telekung di bahu pakai sarung, nanti di dadanya Al-Quran. Tiap jam 6 habis Isya di dada anak-anak orang Islam Al-Quran. Tapi hari ini di dada anak-anak kita laptop, di dada anak-anak kita tablet, iPad, handphone. Anak kita lebih akrab kepada handphone daripada Al-Quran. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan waktu tidur handset handphone tuh masih lekat melengket di telinganya. Hari ini anak-anak kita sudah semakin jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, melalui momentum nuzulul Quran, jadikan rumah kita sebagai rumah-rumah Al-Quran, rumah yang selalu berkumandang ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Nabi mengatakan satu huruf Al-Quran kita baca, pahalanya 10 kebaikan. Di bulan Ramadan berlipat ganda lagi. Maka salah satu amalan orang di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran. Walaupun ini udah lari dari kaidah sebenarnya. Kebanyakan saya lihat begitu bapak-bapak. Kalau dulu orang tadarus, guru duduk di tengah, murid keliling. Saya ingat dulu, Irfan, yang mau baca, mau lihat. Kul in and ulang. Kul in ulang. Guru dulu bukan langsung dikasih tahu salahnya, berpikir kita dulu. Kul in itu kal apa qaf? Qaf mulai. Jadi kalau dibaca kul, oh ya mana? Ulang. Ya boleh. Kenapa? Orang dulu tadarus, orang mengejar paham, bukan mengejar khatam. Hari ini orang tadarus lebih fokus mengejar khatam,
walau bacaannya nggak karu-karuan. Kadang anak belum beres lagi bacaan, pegang mik, wa minan nasi merepet, mak lapar apa macam mana anak tuh, kok asik nasi aja dibacanya. Quran ini salah sebut huruf sudah beda arti, maka harus ada guru yang menyimak tadarus. Entahnya masuk orang Aceh, in kuntum ta'lamun, ada apa Ustaz? Mana ada in kuntum? Jadi apa Ustaz? In kuntum. Ulang. Masuk pula orang Banjar, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hei alim apa kola? Malim kola. Masuk pula orang dari Padang, mimba dui. Alah, mana ada mimba dui? Jadi apa malim? Mimba dui. Yang parah orang Jawa baca ikro, ikiroko, lebih kacau lagi Jawa. Woi, ada malim, mana ada ikiroko? Jadi apa Pak? Ikiroko. Kadang-kadang ada orang baca tuh masih terbawa logat. Saya dulu di kampung saya gitu juga, malam takbir datang orang dari Penyambungan, Mandiling Natal, marganya Siregar, tapi regarnya belum jina. Malam tuh dipegangnya mik, ikut takbiran dia, setengah mati orang dibikinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tolonglah guru-guru TPQ, ayo kita kembalikan kaidah tadarus ini kepada kaidah yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan terus kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, mengakrabkan keluarga kita kepada Al-Quran. Quran bukan cuma sekedar ada di tangan kita, di lemari kita, tapi Quran betul-betul ada di hati kita, dan Quran kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kalau pemimpin di Dumai ini mempunyai kepedulian kepada Al-Quran, masyarakatnya juga masyarakat Qurani, saya yakin dan percaya Dumai akan tetap mempertahankan prestasinya sebagai daerah yang mencapai indeks penghasilan tertinggi di antara seluruh daerah-daerah dan kota-kota yang lain yang ada di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya mohon maaf. Saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Akhirnya buah durian, buah kedondong. Sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang tojin si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa Bapak Wali Kota, pimpinan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, semakin sehat untuk dapat terus memimpin masyarakat Kota Dumai ini. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah engkau kepada Allah atas segala karunia-Nya. Syukurlah engkau kepada